Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Humaira Adia Fahrani sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Makan durian bercampur ketan. Durian dimakan di bawah pohon ketapang. Selamat datang semua tamu undangan di rumah Soko Persukuan Patopang. Seiring balam jo barabah lalu balam mandi, pucuk cimpago orang patahkan. Seiring salam dengan sambah lalu salam kembali. Ampun jo maaf nan dimintokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan acara penobatan Datuk Paduka Raja dan Tungkek Datuk Paduka Raja dari Persukuan Patopang Kanagarian Kabun. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Datuk-datuk Niniok Mamak yang godang Bosa Batua godang diambah tinggi di Anjuang. Yang kami hormati Bapak Camat Kabun beserta staf, Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil Kabun beserta anggota yang hadir, Bapak anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Kepala Desa Sekecamatan Kabun, serta Datuk Niniok Mamak Persukuan Patopang dari Desa Kotoranah, Batu Langkah dan Aliantan yang berkesempatan hadir di siang kali ini. Alim ulama sul bendang dalam negari yang tahu dia halal dengan haram, yang sah dengan yang batal. Duduk baconin kitab togak rintang dek pitua, pandai balapa jo makna saroto jo hakikat. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, anak kemanakan, bundo kandung dan uang sajola sekalian yang hadir pada acara hari ini. Bundo kandung limpa ke rumah nan gadang, sumarak dalam nagari, pamenan dalam kampung. Khususnya yang kocok indak tersebut nama, nan godang indak terpuji golau. Acara yang pertama, pembukaan. Untuk pembukaan, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Bakri Sahri. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tadi, acara kita dapat berjalan lancar hingga akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Bakri Sahrudi. Melangkah ke acara selanjutnya, penyampaian kata sambutan oleh Ketua Panitia Pelaksana acara yang akan disampaikan oleh anak kemenakan Muhammad Jufni Zaid SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan berkahnya kita bisa bersama-sama hadir dalam acara pengukuhan atau penobatan Datuk Paduka Rajo dan Tungkek Datuk Paduka Rajo Persukuan Penopang di Kertegarian Kabun. Selanjutnya selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para datuk-datuk nini mamak Kertegarian Kabun, dan yang sama-sama kita hormati para upika Kecamatan Kabun, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, dan sama-sama kita hormati hadir bersama kita Bapak anggota DPRD Kabupaten Bengkulu, Bapak Faizul, serta alim ulama. Dan yang kami banggakan dan yang
paling kami banggakan anak kemanakan dari Persekutuan Patopang, Ulang Sumondo atau Sedoga dan Ulang Suku dan Bundo Kandung. Baiklah, saya selaku mewakili seluruh panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak kemanakan kami, kepada uang sejoga kami, kepada uang tua di suku dan kepada Bundo Kandung yang telah berkontribusi untuk acara kita pada siang hari ke. Baik itu kontribusi dana, tenaga, pikiran dan waktu untuk mensukseskan acara penobatan kita pada siang hari ke. Selanjutnya perlu ambo sampaikan kepada seluruh anak kemanakan bahwasanya sampai saat itu dana yang sudah terkumpul di panitia lebih kurang 50 juta rupiah. Terima kasih atas sumbangan dari anak kemanakan. Kami meminta maaf jikalau dalam pelaksanaan ini ada beberapa kekurangan dan kesalahan. Kami mewakili seluruh panitia mohon dimaafkan. Semoga acara kita pada siang hari itu walaupun dalam kondisi hujan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia. Selanjutnya kapal sambutan dari uang tua dalam Persekutuan Patopang oleh Datuk Saari. Kepada Datuk kami persilahkan. Yang mendekat adalah ibu. Salam terserak di namanya sampai kesimpulan di negara. Nenek mama ke negara yang kabul, nenek mama ke negara yang Batu Langka, nenek mama Haryantan, nenek mama se kecamatan Kabul. Ibarat kayu godang, Murahnya tempat berselok, batangnya tempat bersaudara, bahunya tempat ilmu. Bapak camat yang kami hormati, Bapak Kapolsek yang kami hormati, Bapak Kuramil, Bapak Kepala Desa, anak kemenakan, Bundo Kandung, Sekecamatan Kabul, atau Sekecamatan Kabul, atau anak kemenakan Persekutuan yang ada di Tampan atau yang ada di Pekanbaru. Atau masyarakat termasuk tokoh masyarakat Desa Kabul yang saya nanti menyampaikan asal mula dari Kabul dan sampai umurnya hari ini berapa ratus tahun. Yang kedua, mana yang anak dan perempuan. Dulu waktu perpisahan kerajaan Siak dengan Tampan, itu kerajaan Siak dulu menghadiahkan kepada Datuk Mentaro atau Dini Mama ke Kecamatan Kabul. Itu ada 2 kantun. Jadi kami ini yang kantun diajarkan oleh kerajaan Siak dulu, saya bacakan. Dua kanun Gubernur Kabul ajarkan adik yang bertiga. Joshua balun karena belum dalam hati kita menyatu. Puntung melati puntung. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua dalam Persekutuan Patopang, Datuk Saari. Agenda berikutnya. Marilah sama-sama kita saksikan pemasangan baju kebesaran adat dan penobatan Datuk
Padukorajo dan Tungkek Datuk Padukorajo Kenagarian Kabun yang dikukuhkan oleh Andiko Ompek Suku Datuk Nuanso. Romo-romo si Kumbang Jati. Untuk itu kami jemput yang bergelar sebagai ganti Datuk Padukorajo, Datuk Hendra Eskep, beserta Tungkek Datuk Padukorajo, Makto Jeffrey SSHMH untuk naik ke atas panggung. Diiringi oleh Bundo Kandung Limpope Umagoda, ulang tua dalam persekuan, Dubalang dalam persekuan, dan Sajoga Tuo. Dan juga kami jemput kepada Datuk Andiko Ompek Suku Datuk Nuanso untuk memasangkan baju kebesaran adat beserta penobatan Datuk Padukorajo dan Tungkek Datuk Padukorajo Kanagarian Kabun. Banyak, Jo. Geser lu, Jo. Yes. Kepada Ya, Jo. selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan penyampaian sambutan dan tunjuk ajar dari Datuk Andiko Ompek Suku Datuk Nuanso. Kepada Datuk dipersilakan. Ayah mama,
Bismillahirrahmanirrahim. Bang Kaulu. Barinya pun bang Kaulu penembak kapal di Muaro. Bari ampun nambah dahulu. Sampai salam kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pada hari ini rahmat dan nikmat yang Maha Kuasa kita sama-sama berkumpul di tempat yang bahagia ini dalam rangka penobatan Datuk Rajo dan Tungkenya, yaitu pasukan Kapang. Salawat dan salam semoga curahkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan ucapan selawat kita beroleh syafaat dari hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Sembah modok kita bersama salam penjelasan rafiq kesimpulan banyak aja kepada kita yang hadir. Dari bukti kita dah turun lagi mudah jalan mendaki. Lalu kita tempuh jalan berkelok kita lalui. Kini kita lalui perjumah sakwa Datuk Rajo. Sebelum kita datang bersama sama dalam lepas aku menanti pintu untuk buka surat yang lapis angka kembang menandung kau itu buka pangbasa kapet lo kita bawa lagi itu basa-basa kita basa dulu nanti sambah sujud ke pemulu sabarek bungka napi awai macam luri main daun tidak kasih bak di posisi bukan bayi ngau di bawati kita indak di sapi namo badang indak di puji gala di Tanjung ke Santang Baka orang mengukir pagi-pagi dari ujung lalu ke pangka dari tengah lalu ke tapi sampai Ambo menyambang sambah kebakti datuk-datuk minyak mamak na gadang bosa batua gadang diamba tinggi dianjung berpucuk siwang ke langit dan bawik jukam ke bumi berbatang gadang sandian diko badahan cepat dirantang berancang laut di bodoh berabe. Berdawang bunyi adat berbuah kata orang mana bunyi baselo di baliknya dapat basanda di batangnya sembah kepada Imam Khatib Bilal Maulana aja tuanku orang yang tahu dia halal dengan haram sah dengan batal kau duduk baca kitab kagak bintang di pitua pandai mengapa jauh kemana satu syariat di hakikat buki batanya lahir ke batin suluh rendang adat limbago hulu galang yo ampang limo yo anti pegawai adat sampai kepada orang jadi pandai jadi tahu mencapai kaki dengan tangan tahu di angin ke basiu tahu di ombak ke menyambung tahu di bayam kata sampai alun bakilek latarang bulan langkok 30 alun diliek lepas makan kerasa tiba dalam tubuh Datuk-datuk ni Mamat pada hari ini sekalian yang kami hormati. Tergilek ikan dalam air, ikan tergilek jalo tibo. Datang tu jantan batinonya. Serato nan mudo, pemimpiang dunia. Orang capek kaki dengan tangan, capek kaki dengan tidak pemacai dengan tangan, tidak penarung. Asal orang tanggung sudah hati suci moko janio. Tahu di malu jo sopan. Serato rasa jo berisau. Sampai kepada ibu, kaum ibu punduk kandung lepas rumah nanggadang. Hiasan dalam kampung. Kau hidup sampai benaza, kau mati sampai banian. Kau nunggu ke Madinah, bayang pagi ke Sarubo. Ampun buruk, ampun bunian. Orang yang duduk jauh sukatan. Dan bawa sapata, kato, adat. Bak betiti, cupak jelantang. Tembak di bari ba alamat, tabang di bari ba kainggok, inggok di bari ba situmpu, dagang di bari ba tapatan. Kepakai angku datuk dan kadang-kadang bersatuan dalam diamba di Dianjung pada hari itu. Kalilawa di Pulau Rimbang, anak usul mati terdapir, kok salah minta ditimbang, kok daso ampun yang labir. Bukan timbang menggurapai, bukan tamilang menggurapai, tamilang menggali pekuburan. Bukan memilang tandonya pandai, memilang untuk dipersembahkan. Dipanggang-panggang di anggok-anggok, dikirai-kirai dibakar. Tatanggu ikan gulamu, dibilang-bilang di atok-atok dikirai-kirai, tapacos tambolamu. Pada hari ini sekalian yang kami hormati,
Burung gagak terbang melayang melayok ke tengah-tengah banyaknya sampai pulau sampai indahnya tepak bukan kepalang terletak tengah-tengah di lingkungan orang ngarape. Ampun ambo kepada Allah, mak diminta kepada penghulu minyak mamak kadang dosa betua kadang diamba tinggi dianjung. Bila Maulana jo tuangku nan nanti pegawai adat namudo pemimpin dunia. Badang ketek tua jo mudo seroto laki-laki jo perempuan. Di lingkung bagi belabe di dalam cupak jo gantang. Di kandung adat jo pusako. Budo kandung lipope rumah nanggadang. Sumarak dalam negari permainan dalam kampung. Penghulu banyak nan batua, tuangku banyak nan kirana, dua lang banyak nan sakti. Kami terletak ate bangka bata bersusun ampe-ampe sambil tagak ambo menyambah lalu kena rapi. Batagak batu pelalung sampai orang mungguh saka. Tagak basa bakarano ada sepakat silang di bangka. Menurut cupak menggantang, dek banyak ragu kok tibo, dek lamo lupa kok datang. Manusia bersifat hilap. Kok salah ambo menyambah mau diminta banyak-banyak kepada udang sanak kami dan jauh di layang kasore dan hampir di lapis Syria dan dakik makanan panggil oleh hadir orang kasadonya. Saja adat semula jadi saja hitam suara kuku menuri wari dan dijawe kato pusako dan terimo dan setiap bapantang hilang dan sebangi bapantang lupo tak ragu kerana banyak tak lupo kerana lama. Kabanyo asal dan dahulu gunung suatu masa itu kok gunung setingkat tanah bumi ko sepahimbawan kok lawi secampak jalo tanah dari alun lebar kepada nenek moyang kita asal usul kulai dikaji di dalam sambal lama pusako di Jawa wangi na terimo sampai sekarang kau kini laba bilang abad nan terlampau lebih 1000 tahun tak kantung musim nan berlangsung bilangan tahun yang lalu. Sirawik bari bahulu biasa baru bamato orang padang mahin banang dikumpang kok dilipek lalu dipatigo kok jerantang namanya panjang dikumpang yang singkit sekilo kapaguno uji samba buah rundingan nyato tawakal dalam ukuran. Hadirin sekalian yang kami hormati, kebayang hari juga belabe bana ba andai kata beda DKT bari bahulu kalau pasti yang tumbuh serupa eko kini ramos kumbang jati keti enda pulang bakudo kota tumbuh hilang baganti pusako libamo di bawah di namudo diri tabang bersama di budaya sama ke halaman patah sayok tabang berhenti kesuhu di tanah batu dari minyak turun ke mamak dari mamak ke kemenakan pusako dibawa dengan mudo. Adat pulai berpangkat naik meninggalkan ruwe jabuku. Manusia berpangkat turun meninggalkan adat jabusako. Mati datuk baganti datuk namun bala tetap samudo. Lah boleh air ke pembulu boleh kato kamu pakat. Kok boleh dah bisa kadi golek ke pecah lalu dah bisa dilayangkan. Dah sepakat orang perempuan petapang. Bijak lebih bisa dilayangkan. Ibu dia adat lah baisi, limbago lah batuang. Duduk sama tanduk sama ditanam, darah sudah berkacau, dagyang sama dilapa. Menurut adat yang dipakai, keganti datuk. Rokete ia bernama Hendra AMD itu bagaimana datuk Pedukorajo pimpinan suku Petapang. Rokete bernama Jeffrey SHMH itu Datuk Pedukorajo itu pimpinan suku lagi Petapang. Kami mengharapkan kepada Datuk Pedukorajo Jutungkeknya dalam memimpin anak kemenakan atau di nagari. Ia harus serius sama dia. Kemudian santak kala kemudian serius sama dia. Sangko dayung karuan kompajania dalam suku Petapang, terutama urusan dalam negeri. Marilah nak sama kita himbaukan ke pasar Narami dilewatkan di Labuan Golong kepada orang dalam negeri. Rata bantang calonnya tirai je langit-langit. Lah badantuang bunyi agung, lepas tingkah bunyi calempong. Minyak mamak lah duduk di tengah rumah, duduk seratu juk pekajian adatnya. Tandonya adat lah baisi di bago lah batuang. Minyak mamak na gadang basa batuang. Pengulu ibarat kayu gadang di tengah koto. Kolak-kolai putaran angin mepucuk jawang kadang duit jukam ke bumi. Babatang gadang sanian niko batu
berjumpa dengan berahan jumpa dengan tang berdaun rimbun di adat berbunga mungkin jepati berbuah katuan bana hari pane bake berlindung hari hujan bake batadu kepai sampai kotanya ke pulang bake itu kusui nak menyelasai hilang nak mencari hanyut nak meminta pengulu itu adalah pimpinan di dalam masyarakat yang harus bertanggung jawab terhadap anak kemenakan dan masyarakat yang pimpinnya dan seorang pengulu dia adalah seorang anggota perwakilan di dalam kerapatan adat negari. Kerapatan adat negari adalah suatu lembaga tertinggi di dalam adat negari. Hadirin sekalian yang kami hormati, yang bertugas menampung segala permasalahan dalam masyarakat, maka dari itu penghulu adalah seorang pemimpin di dalam kaumnya. Pantang larang penghulu dalam adat itu banyak, maka pada hari ini kita simpulkan dua. Satu, mengerjakan perbuatan maksiat atau perbuatan mungkar yang bertentangan dengan peraturan agama. Dua, perbuatan yang menjatuhkan harkat dan martabat seorang datuk penghulu yang disimpulkan dalam kaidah adat seperti kaili lanjak kemudian mengacau kiri kanan memecah parang mengusui alam nan selesai mengawu wa ayun najaniyo Bapak hamba kambiang dia boleh kerana miskin pada budi. Bawang yang bak seraso tajun kerana takabu dalam hati merubah lahir je batin meninggalkan sidik ke kablik memakai cabu je sia-sia. Kata orang lalu dalam saja turun yang bak merendang kacang sebab lidah tak betulan. Masa jabatan nenek mama dalam adat itu panjang, terkecuali ada kesalahan beberapa hal yang dilakukan seperti membuat salah besar dalam negeri. Yang kedua, kerana sudah tua, kebuki nak tadaki ke lugar nak taturuni, panggil orang nak tasawiti. Ketiga, sampai ajal mati. Nah, pada hari ini kita menyaksikan kerana datuk sampai ajal mati, maka digantilah pada hari ini. Ini yang kita saksikan. Beginilah menurut adat. Yang penting diamalkan oleh seorang datuk adalah kalau paku kecang balimbiong tampurung lenggang-lenggokkan bawa menurun ke sarwaso tanam lasirio di ureknya. Anak di pangku kemenakan dibimbing orang kampung dipertenggangkan tenggang nagari dan binaso tenggang sarato juga adatnya. Pada hari ini waktu nelok cocok dalam petikon bayi bersubung atau air bergelanggang maupun banyak. Kita sudah menyaksikan bersama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Hendra AMD dan Saudara Jeffrey SHMH memimpin suku Putapang yang menggelar Datuk Paduka dan Datuk Tungkek Paduka. Maka pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim kami resmikan mereka ini. Inilah yang memimpin ke depannya dalam suku Putapang dan dipanggil orang kampung. Pak Kusik selesai kawan ni pejanio, beliau pula yang diimbau. Jadi sebelum mengakhiri kami mengirimkan sebuah pantun untuk penghulu yang ada di Siko. Buncang nandari sampai angke dibawa orang mandi angin. Nak lalu kakak tua. Kok tiba unjang jauh pek sangko setawa aja si dingin. Baitulah penghulu sebenarnya. Jadi tentu kena cuaca banyak lagi yang perlu kami sampaikan pesan kepada datuk-datuk. Jadi mungkin memerlukan banyak waktu, kami mohon maaf kepada datuk-datuk, nenek mama dan anak kemenakan yang ingin menjadi pemimpin, yang sudah jadi pemimpin. Ini adalah sikap persiri dari kami nenek mama. Hidup dalam kejujuran. Kita hidup di dunia ini menurut adat dan agama Islam. Jujur, jalan lui berkata mana bisa dipercayai. Jangan sekali menipu kawan ataupun orang lain, karena menipu itu adalah dosa menurut adat. Dan selalu jaga mulut, karena mulut pepatah menyebutkan mulutmu harimaumu. Kedua, amanah artinya bisa dipercayai. Pesan orang jangan disampaikan, yang tidak disampaikan, karena itu dosa. Pesan orang jangan ditambah-tambah, titipan orang jangan dikurangi. Pakailah sifat Nabi, sidik, tablik, amanah, potona.
dan jangan kita pakai sifat hizib khianat hitam balada. Kalau kita hidup dalam keadaan jujur, diiringi dengan iman, insya Allah kita akan mencapai surganya Allah. Begitulah adat dan agama saling bergandengan. Tinggal kita yang mengamalkannya. Dalam pemimpin kita harus berhidup sehat. Dalam hidup ini selalu satu yang harus kita jaga adalah kesehatan. Kesehatan ada dua, yaitu kesehatan rohani dan jasmani. Kesehatan jasmani, sehat seluruh anggota tubuh kita, fisik kuat dan jangan lemah. Seandainya fisik kita lemah, dimanapun kita pergi, apapun yang kita buat, pasti hidup kita tidak akan nyaman, risau dan penuh gelisah. Oleh karena itu, jaga kesehatan fisik, ciptakan kesehatan yang prima dengan jaga pola makan dan jaga badan. Kesehatan rohani, begitu juga dengan kesehatan rohani. Ini juga sangat penting sekali. Kesehatan jasmani dan rohani harus sejalan. Kalaulah rohani kita tidak sehat, maka kita tidak akan merasakan manisnya gula dan pahitnya empedu. Pasti kita itu kian senjang kembali bedo, duduk tagak gelisah saja. Rohani kita jangan diisi dengan barang atau suatu yang haram, karena akan menyebabkan fisik kita menjadi sakit-sakitan. Jagalah hati, jaga lidah atau makanan agar kita sehat 4-5 sempurna. Kepada seluruh kita semua, anak kemenakan dan datuk-datuk, hidup berbangsa. Kita ini ada hidup berbangsa dan bernegara. Kita hidup di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini wajib kita ketahui dasar atas negara kita. Lambang negara kita burung Garuda yang di dalamnya terdapat semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar negara kita adalah Pancasila dan hukum tertinggi negara kita adalah Undang-Undang 45. Hidup dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya mempunyai aturan-aturan seperti Undang-Undang Dasar dan peraturan-peraturan negara yang berlaku. Bagi kita yang bernaung di bawah bendera merah putih, wajib mematuhi hukum dan aturan negara, berkewajiban melindungi negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari segala bentuk penjajahan dan hal-hal yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana cita-cita proklamasi dan sesuai dengan yang dicantumkan dalam alensia pertama pembukaan Undang-Undang 45 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Aturan pemerintah harus kita taati dan kita ikuti mulai dari presiden sampai tingkat RT dan RW. Kalau desa kita, kampung kita ingin sukses, maju, aman, damai, maka jangan dipisahkan antara yang tiga unsur ini. Sesuai pepatah adat mengatakan, tungku nanti gos jarangan, tali nanti gos sepilinan, adat agama pemerintah. Kalaulah yang tiga ini bersatu, insya Allah negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman dan makmur. Hadirin yang sekalian yang kami hormati, tentang jabatan dan gelar datuk kadang-kadang digoyang oleh angin, dihempas oleh gelombang. Kacak bati anak kemakan lebak bati, kacak langan lebak langan. Kok gajah terlawang di godang, kok imam terlampik di badang. Anak kemenakan lah banyak mencari. Harato ado, ilmu ado, tenaga ado. Teniak di hatinya ingin mengukar datuk. Dicarilah kesalahan datuk-datuk tadi. Bagi datuk-datuk yang loma, insya Allah akan tumbang. Percayalah. Percaya dia anak, percaya mata cik, percaya orang, percaya mata dua. Seorang datuk tidak ada mempunyai jam dinas kerja. Kadang-kadang badan bonek tidur nyenyak, datang anak kemenakan di tengah malam. Adapun kusui negara selesai kau menijani di rumah tangganya. Ada kusui selesai kau menijani dalam nama tangganya.
Keluarlah datuk dari rumah mato yang terkantuk menuju rumah anak kemenakan. Kau kau aja nih, kau kusui dah selesai. Pulanglah datuk ke rumahnya. Jangan kena ayu yo stagu yang dapat rokok sebatang diterima. Terima kasih pun indah. Jangan marah-marah, sabar. Orang sabar kesayang itulah resiko nasib seorang datuk. Di hari bayu, bulan bayu, hari raya nanti tiba seorang datuk duduk seorang diri di rumah. Orang banyak bermaaf-maafan antara satu sama lain. Kadang ditunggu kemenakan dan kakek yang jalan basuh. Kemenakan di bawah bati. Hari ke sehari di nanti tak kunjung tiba. Usaha yang jauh kita harapkan. Kemenakan kakek pun tak kunjung datang. Begitulah yang dirasakan oleh pimpinan Nenek Mama. Sabar harus diperbanyak. Seterusnya datuk-datuk nenek mama harus melestarikan adat istiadat budaya yang ada. Kesenian daerah kita harus dikembangkan. Acara adat perkawinan secara adat, acara hitanan secara adat, acara mandi anak secara adat, acara berimau secara adat, acara jalan-jalan secara adat, acara pertunangan secara adat. Semua yang menyangkut dengan adat harus dikembangkan dan diwariskan kepada anak kemenakan serta orang kampung. Kata pejawat gayung bersambut pusaka lamo, adat lamo wajib dilestarikan dan diwariskan kepada anak kemenakan. Jangan sampai hilang lenyap di telan bumi. Hidupkan adat kita. Di dalam kita memimpin, kita harus saling menghargai dan menghormati. Dalam kehidupan di tengah masyarakat, pada prinsipnya kita harus saling tenggang rasa, saling menghargai pendapat kawan atau orang lain. Jangan dipatahkan pendapat orang karena itu adalah salah. Dalam suatu acara ada kawan berpendapat yang tidak sesuai dengan nurani kita, jangan cepat dimentahkan. Cobalah berjiwa besar, pikiran yang tenang, dan sampaikan jawaban santun dan lembut seperti pendapat Anda itu benar, bahkan tidak salah, malah ini yang kita inginkan. Tapi sayangnya ada kesenjangan menurut kami. Maka dari itu kita yang kecil dan masih muda harus menghormati yang lebih tua dari kita. Kalau kita yang lebih besar, sayangi yang kecil. Orang tua tompek bertanya orang muda kawan bayo, sama kadang ngajak berkawan yang kecil disayangi. Saudara kita pasti ada gunanya. Yang butuh mengambil langsung, yang pokok melapelelo, yang bengak disuruh-suruh. Maka dari itu kita harus saling hormat menghormati. Jangan menganggap kitalah yang paling pintar, kitalah yang paling bagus, dan kitalah yang paling cerdas, kitalah yang paling baik. Ingat, jangan memuji diri sendiri. Jangan diingat jasa kita kepada orang, tapi ingatlah jasa dan perbuatan baik orang terhadap kita. Hidup kita memimpin ini harus juga dengan ekonomi yang kuat. Kepada anak kemenakan, kalau kita ingin mencapai suatu cita-cita seperti ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi penguasa, atau ingin menjadi yang terdepan, kuncinya adalah ekonomi dan ilmu. Maka dari itu diharapkan kepada anak kemenakan agar hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Berusahalah dengan giat, rajin, dan jangan jadi pemalas, dan jangan menunggu impak orang. Jaga diri kita. Ekonomi adalah salah satu pangkal segalanya. Kuat kita, bagak kita, jago kita. Kalau ekonominya lemah, bisa tidak akan dihargai orang. Jika ekonomi kita sudah mapan, bercita-citalah ingin membantu orang yang lemah, orang yang membutuhkan bantuan. Jangan kikir karena dalam rezeki kita di situ Allah titipkan rezeki hak fakir miskin, anak yatim, dan yang lain-lain. Jadilah orang yang murah hati, orang yang penolong. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Seandainya yang demikian terlaksana, insya Allah apa yang diciptakan akan tercapai. Hadirin sekalian yang kami hormati, anak kemenakan hidup beragama. Agama dalam adat adalah agama Islam. Adat bersandingkan syarat-syarat bersanding kitabullah. Anak kemenakan wajib mengikuti atau mentaati peraturan agama Islam, mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan larangan Allah, mengerjakan suruhannya. Kita hidup beragama.
beriman kepada Allah dan Rasul serta mengerjakan perintah Allah sebagaimana yang terdapat dalam rukun Islam yang 5. Mengucap 5 syahadat, sholat 5 waktu, puasa, bayar zakat, naik haji. Selain itu, hidupkanlah syiar-syiar Islam, diantaranya sholat berjemaah, mengikuti perwiritan majelis taklim, sodakoh kepada yang membutuhkan, wiridkan selawat-selawat berzanji, marhaban melestarikan kesenian Islam, berpakaian sopan, rapi dan tutup aurat, bantu membantu sesama manusia, patuh kepada orang tua, jangan melawan kepada ibu dan ayah, syiarkan bacaan Al-Quran, dekatkan diri kepada Allah melalui zikir, ikhlas dan segala-galanya. Anak kemenakan hidup dalam kampung, kita hidup suatu desa kampung, kelompok adat kelompok adat mengajarkan kepada kita, agama pun menyerukannya. Kalau meletakkan sesuatu harus pada tempatnya. Artinya, kalau kita pasang celana, pasanglah posisinya. Celana gunanya menutup aurat dari mata kaki sampai ke pinggang. Baju untuk menutup aurat dan menutup badan. Bagi kita yang dewasa, jangan selalu memakai celana pendek, apalagi seorang datuk. Itulah salah satu menurut agama, salah juga menurut adat kita. Untuk mengikuti acara majelis taklim, berpakaianlah yang sopan dan rapi, berpakaian sarung busana muslim dan pakailah peci sebagai pelengkap dan indah dipandang mata. Syarak mengatur adat memakai. Ibu-ibu bunda kandung lipope manunggadang semarak dalam nagari. Anak kemenakan kalau menurut adat dan agama tentang tata krama berbicara harus santun. Seandainya kita berbicara dengan orang yang lebih tua, jangan sekali-kali menguatkan suara, apalagi membantahnya. Orang tua wajib dihormati. Andai kita naik kendaraan, ada orang memanggil kita, kalau menurut adat dan agama kita harus berhenti dan turun dari kendaraan tersebut dan arahkan pandangan kepadanya supaya nampak kesantunan kita dalam berbicara dan melayani orang. Kalau orang itu sebaya dengan datuk, maka panggil datuk atau bapak. Kalau abang, ya panggil abang, adik, panggil ama, ibu, nenek dan lain-lain. Yang tua kita hormati, yang kecil kita sayangi. Semoga orang dikawani atau ditemani. Begitulah santun menurut adat dan agama. Ini yang perlu diamalkan oleh datuk-datuk dan anak kemenakan. Anak kemenakan harus berilmu. Anak kemenakan bakal calon pemimpin, baik besar atau kecil. Untuk mencapai menjadi pemimpin harus ada ilmu, diantaranya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia adalah untuk dipakai selama hidup di dunia. Ilmu jadi pemimpin, ilmu jadi orang bawahan. Intinya wajib sekolah, belajar, mencari ilmu untuk dunia dan akhirat. Dunia senang, akhirat menang. Kalau tidak punya ilmu, hidup kita akan susah. Ilmu yang banyak harus diikat oleh iman di dalam hati kita. Dunia dan akhirat harus sama-sama dicari. Untuk mencapai akhirat, ilmu dunia harus kuat. Dalam mengamalkan ilmu dunia, iman harus kuat untuk melawan nafsu kita. Nafsu tersebut bersarang di dalam dada kita. Jangan kuat nafsu dari akal. Harus akal dan ilmu dan iman yang menguasai diri kita. Kalau iman sudah kuat, kita yakin tidak akan terjerumus ke lembah hitam. Kalau kita sudah mengamalkan yang demikian, insya Allah hidup kita selamat dunia dan akhirat. Itulah wajib ada ilmu. Jangan kesampingkan ilmu, karena ilmu itulah kunci keberhasilan kita hidup di dunia dan akhirat. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Dalam kita hidup pada anak kemenakan, kita hidup dalam suatu kampung tidak bisa sendiri atau dengan kelompok-kelompok. Kita memerlukan pertolongan orang, orang memerlukan bantuan kita. Tidak bisa sendiri. Seandainya ada saudara kita yang sakit,
Kalau kita hidup di kampung, sakit tengok menengok, mati silau menyilau. Apalagi hidup bertetangga. Saudara yang paling dekat adalah tetangga. Maka dari itu jaga kerukunan hidup berdampingan dengan tetangga. Seandainya ada acara pesta tetangga, undang atau tidak diundang kita harus datang. Kadang-kadang mereka terlupa atau karena kesibukan kerja. Yang jauh nampak dulu, yang dekat tolong basuh. Sifat kegotong royongan, seandainya ada panggilan di desa, kawasan RT dan RW kelompok untuk mengadakan gotong royong, sekiranya fisiknya sehat, mulai mengizinkan ikuti gotong royong tersebut bersama masyarakat. Jangan sekali-kali ketinggalan, malu kita dibicarakan orang oleh orang banyak. Hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Di kampung ikuti peraturannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas pelantikan Datuk Pedukurajo pada hari ini. Mudah-mudahan Datuk Pedukurajo bisa menjalankan tugas dengan baik dan memimpin anak kemenakan. Jadi dari kami selaku Bapak Suku boleh kakon ko langsung susun bak biya siyo kang otok papagayan kung bagi bak palabi. Yang kedua, kalian tersinggung ada yang tergeser pada tuan, bangkit tangan dua, susun jari ke 10, lakukan kepala satu unjam lebih dan dua. Ampun jemaah dan nambah minta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Datuk Andiko Ompek Suku Datuk Nuanso. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hari Jumat libur kojo, jangan lupa membeli miso. Selamat menjalankan amanah Datuk Pedukurajo yang sudah dilantik Datuk Nuanso. Supaya acara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Dr. Haji Zulhendri Rais LCMA. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ridhoi kegiatan kita ini, dan kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati, kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah berlalu, yang sudah terdahulu, yang sudah meninggal dunia. Nenek mama, bunda kandung, guru-guru, ulama di kampung kita. Mudah-mudahan Allah hadiahkan, kita hadiahkan Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan sampai dalam kubur Allah lapangkan, Allah ringankan azabnya, dan Allah cucurkan rahmat dan kasih sayang untuk beliau-beliau yang sudah meninggal dunia. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجدتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهود الله لهم. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل مثل الثواب ما قرأناه هادية وسيلة إلى أرواح لمن قصدناهم. اجعل الله لفضلك وجودك وكرامك وفكاك وفداء والنجاة لنا. واغفر لهم لنا ولهم، واغفر لهم لنا ولهم، واغفر لهم لنا ولهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر لنا كل العسير، يسر لنا كل العسير يا ربنا، تمم بخير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا منا. اللهم اجعله الوارث منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأجدادنا ولجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة ومغفرة وبركة علينا خاصة وعلى المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ستار يا ستار يا ستار استر عيوبنا بسترك الجميل. يا رزاق يا رزاق يا رزاق ارزقنا بحلال طيبا. يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tersalah ucapan maupun perbuatan. Sebelum saya tutup, saya beri sedikit pantun. Makan siang pakai sambal terasi, ditambah tempe, enaknya pasti. Acara penobatan sudah diakhiri, kami ucapkan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah acara berikut kita berjumpa lagi. Saya Humaira Adia Farani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.